Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Liburan musim gugur. Pada liburan itu aku datang ke kota tanpa hukum bersama kakakku. Jadi ini kota tanpa hukum yang terkenal. Bau, tunggu. Lagi pula ini seperti daerah kumuh besar, kata kakakku. Sementara dia melihat dengan hati-hati ke arah daerah tempat tinggal para tunawisma. Kami semakin dekat dan melihat 3 menara besar. Akan menarik untuk merobohkannya jika itu pin bowling. Apa kita harus pergi ke menara itu? Jangan bodoh. Apa yang akan kita capai dengan pergi ke sarang musuh begitu saja? Pertama, kita mengumpulkan informasi. Di sekitar sini seharusnya ada markas yang dibentuk oleh Serikat Ksatria Sihir. Oh, aku mengikuti kakakku dari belakang. Dan kami berjalan melewati daerah kumuh yang besar. Setelah beberapa saat, kami pergi ke suatu tempat di mana ada banyak toko keliling. Orang-orang bersemangat mempromosikan makanan aneh, obat-obatan yang sangat mencurigakan, barang curian dan bahkan hewan peliharaan. Hei kamu, nona cantik, lihat apa yang aku miliki di sini. Mereka adalah hewan peliharaan baru. Petik 2. Apakah kamu bicara denganku? Ya, tentu saja. Siapa lagi di sini yang akan menjadi wanita tercantik di dunia jika bukan kamu? Aku melihat kau memiliki mata yang bagus. Baiklah, aku akan memeriksanya. Petik 1. Nesan. Itu hanya pujian. Diam. Kemudian mereka membawa kami ke toko. Nah, ini dia. Mereka adalah hewan peliharaan baru dan berkualitas baik. Petik 1. Pedagang itu membawa kami ke seorang pria pirang yang diikat dengan kerah budak di leher. Di sini kita memiliki budak dan pendekar pedang sihir Goldokun. Apakah kamu melihatnya? Ini cukup menarik, jadi itu akan sangat cocok dengan kecantikanmu. Wajah Goldokun bengkak, seolah-olah dia telah dipukul oleh sekelompok orang. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tapi dia hanya mendengar, Mengapa dia babak belur? Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Hahaha, aku benar-benar memukul wajahnya saat mereka membawanya ke sini. Baik, biasanya biayanya 300.000. Tetapi aku memberikan diskon padamu di 270.000 dari Zenith. Petik 2. Itu cukup mahal. Tidak, Nona. Pikirkanlah seperti ini. Seorang pendekar pedang tingkat ini di tempat lain akan dikenakan biaya 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Tapi di sini, di kota tanpa hukum itu lebih murah. Itu harga khusus. Petik 2. Aku tidak butuh itu. Kamu pandai bernegosiasi dari apa yang aku lihat. Nona muda. Oke. Aku akan tambahkan yang lain hewan peliharaan sebagai bonus. Petik 2. Aku melihat bahwa kamu terus menunjukkan mereka seolah-olah mereka adalah binatang. Ayolah. Yang satu ini. Di sisi lain, adalah pendekar pedang budak yang kuat. Quinton Kun. Petik 2. Kemudian penjual menunjukkan kepada kami seorang pria yang tampak seperti pejuang yang dibayar rendah. Dia memiliki bekas luka yang besar di perutnya. Setidaknya sepertinya mereka menyembuhkan luka itu. Quinton Kun mengatakan sesuatu. Tapi karena mulutnya tertutup dia hanya berkata, Muh. Yang ini aku pikir pernah melihat di suatu tempat juga. Quinton Kun dan Goldokun. Keduanya dalam satu combo hanya seharga 400.000 Zenith. Harga ini, kamu hanya mendapatkannya di kota tanpa hukum. Petik 2. Dan luka di perut itu. Oh, yang pasti yang satu ini terluka juga saat diangkut ke sini. Setuju. Mari kita turunkan menjadi 370.000 Zenith. Aku tidak bisa membiarkanmu menurunkannya. Petik 2. Tidak. Aku tidak membutuhkannya. Ayolah nona muda. Lihat baik-baik mereka. Petik 2. Aku tidak lagi membutuhkan budak. Kakakku berkata. Meletakkan tangannya di atas kepalaku dan membelai rambutku. Oh begitu. Jadi anak laki-laki itu adalah budakmu. Tidak, kita pergi. Kakakku mencengkeram leherku dan menyeretku keluar dari toko. Tiba-tiba, seseorang berbicara dengan penjual. Penjual, jika kamu benar-benar memberikannya kepadaku seharga 370.000, aku akan membelinya. Tentu saja, terima kasih untuk dukungannya. Gelombang kamu kan, sepertinya orang lain membelinya. Itu bagus. Aku pikir aku telah melihat mereka di tempat lain.
Jadi aku senang seseorang telah membeli. Sebentar, jika aku menjualnya, itu berarti sekarang toko itu memiliki 370.000 zenis. Jadi jika aku merampasnya, tidak ada gunanya menyerang bandit sekecil itu. Aku suka melakukan serangan secara besar-besaran. Ayo cepat, kamu tidak harus menarikku. Jika tidak, kamu pasti tersesat. Aku tidak akan tersesat. Saat aku berjalan, aku melihat ke arah 3 menara yang berbaris di kejauhan. Masing-masing memiliki warna tersendiri. Merah, putih, dan hitam. Yah, aku ingin tahu mana yang harus diserang lebih dulu gelombang. Setelah tiba di Guild Ksatria Sihir, kakak perempuanku dipanggil ke sebuah pertemuan. Tampaknya itu hanya untuk pendekar pedang yang paling luar biasa. Jadi sudah jelas, untuk mereka tidak membutuhkanku. Kakakku mencoba memaksaku untuk berpartisipasi, tetapi aku tidak bisa. Jadi dia hanya bilang, tetap di sini, diam, dan kemudian dia pergi ke pertemuan. Berkat itu, sekarang aku dengan tenang berjalan di sekitar kota tanpa hukum. Saat kami pergi, hari sudah senja. Masih ada sedikit cahaya sore, tapi bulan sedikit merah sudah terlihat di bagian atas. Aku merasa bulan semakin merah setiap hari, dan itu bukan kebetulan. Bulan di dunia lain berbeda dari dunia tempatku berasal. Namun, tidak ada orang yang berjalan di sekitar sini, menganggap serius bulan merah itu. Bagi mereka, orang yang lewat di depan mereka adalah pelanggan, tamu, atau mangsanya. Mereka semua menjalani hari-hari mereka dengan susah payah untuk bertahan hidup. Pokoknya hari ini adalah hari perayaan karena sudah ketemu yang ke-10 pencuri hari ini. Dompetku selalu dicuri karena sengaja aku taruh di saku belakang supaya gampang dilihat. Meski tentu saja, aku selalu mendapatkannya kembali. Dan kebetulan aku mengambil sisanya yang mereka bawa. Singkatnya, aku mendapatkan dompetku kembali dan mencuri dompet si pencuri. Bagaimanapun, hukum yang paling kuat mengatur di sini. Jika mereka melakukan sesuatu kepadamu, kau dapat mengembalikannya kepada mereka. Berkat itu, 4.000 zenis yang aku miliki dalam dompetku hari ini, telah meningkat menjadi 11.000 zenis. Dunia bekerja dengan cara yang misterius, bukan? Aku mungkin menjadi penduduk A dari kota tanpa hukum di masa depan. Kota di mana aku bisa mendapatkan uang hanya dengan berjalan di jalanannya adalah surga untukku. Saat aku terus berjalan dalam suasana hati untuk bersenandung, beberapa jeritan terdengar. Itu gol. Ada gol. Petik 2. Oh. Gol. Betapa beruntungnya. Sudah dekat. Reaksi masyarakat kota ini sangat cepat. Mereka yang tidak bisa melawan segera melarikan diri. Mereka lari begitu mendengar jeritan pertama. Namun ada juga yang tidak mempedulikannya dan tetap menjalankan aktivitasnya. Sementara itu, yang lain hanya pergi ke arah teriakan dengan senyuman lebar di wajah. Lagi-lagi gol. Ada cukup banyak belakangan ini. Petik 1. Mari kita pergi kalau begitu. Beberapa menjentikkan jari dan yang lainnya menghunus pisau. Yuk, inilah yang aku bicarakan. Aku juga suka bertingkah seperti orang sampingan saat ada masalah. Aku mengikuti orang-orang itu secara diam-diam ke tempat yang bermasalah. Ketika kami sampai di tempat teriakan itu berasal, mereka telah menangkap gol di sana. Dia terbaring di lantai tidak bisa bangun. Dia mungkin mengalami patah kaki. Sialan, beraninya kau menggigit lenganku. Petik 2. Kemudian gol itu ditendang. Sial, karena aku kalah taruhan. Petik 2. Lagi-lagi tendangan lain. Aku memberikan 10.000 zenis kepada Marichan dan dia tetap menolak. Itu salahmu. Petik 2. Mereka mematahkan sendi lain. Darah mulai mengalir di lantai. Aku mengerti, karena gol memiliki vitalitas yang sangat tinggi. Mereka dianggap sebagai karung tinju. Gol hanya mengeluh dengan, ini adalah gaya kota tanpa hukum. Aku kira hal semacam ini adalah hal sehari-hari di kota ini. Kota yang berlumuran darah dan kekejaman. Betapa bagus kedengarannya. Hahaha, aku refleks sedikit saat aku bersandar ke dinding dan menyilangkan tanganku. Outlaw City kota sempurna untuk menciptakan keunggulan dalam bayang-bayang gaya, pemuda misterius. Setelah beberapa pukulan, gol itu kehilangan semua kekuatannya dan orang-orang
yang menghajarnya. Mulai lelah. Sepertinya sudah berakhir. Sebelum aku menyadarinya, hari sudah gelap. Waktunya pergi, pikirku. Tetapi segera, aku menyadari bahwa Goul masih bernapas. Hei, berhenti. Petik 2. Pria itu menjerit dan muncratan darah pria itu terjadi hampir pada waktu yang bersamaan. Goul yang mulai bernapas lagi dengan cepat meraih leher pria itu dan menggigitnya. Ada apa dengan yang ini? Ini tidak seperti yang biasanya. Petik 2. Dan lagi, ada satu orang lain mati. Namun, meski terkejut, orang-orang itu menghunus pedang mereka. Tubuh Goul yang dibangkitkan, berwarna merah. Kulitnya, matanya, semuanya merah seperti darah. Goul itu membuka mulutnya dengan tajam, taring dan berteriak, "Gah!" Petik 2. Kemudian dia melompat, mengambil pose seperti binatang buas. Sepotong cakar tajamnya membuat kepala seseorang melayang. Lari. Bahkan orang-orang penjahat dari kota tanpa hukum itu mulai melarikan diri. Goul itu terus melahap orang-orang yang baru saja dia bunuh. Dan aku masih saja terus bersandar di dinding. Tertawa pelan, fufufu. Nah, sekarang apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku melarikan diri seperti orang sampingan? Atau mungkin aku harus terus berakting sebagai bocah misterius? Ngomong-ngomong, aku ragu aku akan bertemu siapapun dari kota ini lagi. Jadi, aku memiliki opsi untuk meninggalkan peran orang sampingan sebentar. Fufufu. Tiba-tiba, aku mulai ragu apa yang harus aku lakukan. Tetapi pada saat yang sama, aku merasakan kehadiran lain dan melihat ke atas. Di sana aku melihat bagaimana pendekar pedang terjun di atas Goul merah. Pendekar pedang itu menghunuskan pedangnya saat dia jatuh ke tanah, membelah Goul itu. Dari atas, indah, pendekar pedang. Setelah memotong Goul itu, dia menyeka darah dari pedang dan berbalik. Pada saat itu, tatapanku bertemu dengan dia dan pedangnya. Pendekar yang membawa setelan hitam legam dan fedora, adalah seorang wanita cantik berambut merah. Kami berdua menatap beberapa saat. Kamu harus pergi dari sini. Berbeda dengan penampilannya, suaranya cukup imut. Sebentar lagi pembantaian akan dimulai. Setelah itu, dia melihat ke arah bulan merah di langit. Bulan sudah merah lagi. Tidak ada waktu. Gelombang, kamu siapa? Aku mengatakan kepadanya dan menghentikannya. Aku tidak bisa melepaskannya setelah mengatakan semuanya itu dan bahkan tanpa bisa mengatakan satu kata pun. Namaku Mary, pemburu vampir tertua, orang yang akan memburu Ratu Darah. Setelah mengatakan itu, dia menghilang ke dalam kegelapan malam. Perasaan apa ini? Ini seperti sesuatu. Gemetar dalam diriku. Fufufu. Aku tersenyum dan menatap bulan. Sepertinya aku butuh waktu lebih lama untuk kembali ke markas. Aku hanya berharap kakakku tidak tahu atau dia akan sangat marah. Malam-malam di kota tanpa hukum adalah jam-jam paling hidup dan sensual di tempat ini. Wanita yang hampir tidak mengenakan pakaian, dengan sedikit terbuka, berjalan melalui jalanan merayu pria. Di zona rayuan dan kesenangan itu, teriakan keras terdengar. Goul muncul. Petik 2. Namun, masalah seperti ini terjadi setiap hari. Goul yang muncul di dalam rumah pelacuran dengan cepat dimusnahkan oleh bodyguard. Itu sama seperti biasanya. Hari lain seperti hari lainnya. Atau itulah yang dipikirkan semua orang di sini. Kakia. Petik 2. Salah satu pelacur berteriak pada saat yang sama Goul mulai melahapnya dengan brutal. Goul yang muncul di area ini berwarna merah. Goul merah dengan mudah mereduksi bodyguard menjadi potongan-potongan daging. Lalu melompat ke arah pelacur yang kakinya terluka. Mari, dia berteriak pada salah satu rekan pelacurnya. Tetapi mereka tidak muncul tepat waktu. Namun, di saat berikutnya, Goul merah itu terbelah. Apa? Di belakang Goul yang terbelah dua, seorang pendekar pedang muncul dengan mantel panjang hitam pekat. Dia menyeka darah di pedang hitamnya dan kemudian menatap Mari. Di sisi lain tudung gelapnya, dua mata bersinar. Tatapan kosong itu membuat Mari menggigil. Jika kamu tidak ingin mati, pergi dari sini, kata pria itu, dengan suara yang sepertinya beresonasi sampai jauh di dalam bumi. Aku akan pergi jika aku bisa sebelumnya. Pembantaian akan segera dimulai. Dia berkata bergumam sambil melihat bulan merah. Dan yang dikatakan Mary.
Bulan merah akan datang. Hanya ada sedikit waktu tersisa. Baru-baru ini, karena suatu alasan, bulan menjadi merah. Mary memang menganggapnya aneh. Tetapi tidak ada satupun rekan pelacurnya yang peduli. Bulan itu merah. Tapi tidak masalah. Itu bukan alasan dunia akan berubah. Itulah yang dilakukan semua orang pikir mereka. Tunggu. Siapa kamu? Kata Mary. Menghentikan pria berjas hitam itu. Meskipun dia masih takut padanya. Itu juga benar bahwa dia telah menyelamatkannya. Jadi setidaknya dia ingin mengucapkan terima kasih. Namaku Shadow. Orang yang bersembunyi dalam bayang-bayang dan berburu dalam bayang-bayang. Dengan kata-kata itu, Shadow menghilang di kegelapan malam. Aku ingin berterima kasih, kata Mary sambil melihat ke arah di mana Shadow menghilang entah dari mana. Mary, apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. Salah satu seniornya datang dan dia memeluknya. Ya, aku baik-baik saja. Bagus, belakangan ini selalu seperti ini. Aku tidak begitu peduli dengan Ratu Darah apalah itu. Jangan katakan itu. Itu berbahaya. Aku tidak peduli. Daripada itu. Jadi orang itu adalah menyebut dirinya Shadow. Apakah kamu kenal dia? Ya. Meski hanya rumor. Dia adalah pemimpin organisasi yang menyerang beberapa akademi dan melenyapkan beberapa tempat suci dan pada dasarnya melakukan apapun yang mereka inginkan. Petik 2. Itu memang menakutkan. Tapi sepertinya bukan orang jahat. Shadow-san tidak jahat. Gelombang apa yang kamu katakan? Dia sama jahatnya dengan para penguasa tempat ini. Tapi entah kenapa seseorang yang begitu jahat ada di kota tanpa hukum. Dia mengatakan sesuatu tentang pembantaian. Sesuatu tentang bulan yang menjadi merah dan tidak ada waktu lagi. Dia tahu apa yang akan terjadi di tempat ini. Dia tahu alasan mengapa bulan berwarna merah. Sesuatu yang tidak dipedulikan orang lain di sini. Mary merasa dia hanya berusaha melindungi semua orang di tempat ini. Apa maksudnya itu? Belakangan ini juga banyak perbincangan tentang Ratu Darah. Dia bahkan mungkin bersekutu dengan Shadow dan memulai perang untuk mendapatkan kekuasaan lagi. Serius. Mereka harus berhenti melakukannya sekarang. Kita adalah orang-orang yang selalu menjadi korban. Petik 1. Tidak. Kurasa tidak. Aku merasa seperti Shadow-san. Sedang mencoba menghentikan sesuatu. Petik 1. Menghentikan sesuatu. Seperti apa? Petik 2. Yah, aku tidak tahu. Tapi itu pasti sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar akan segera dimulai. Mary merasakan itu sambil melihat bulan merah. Pada saat yang sama, dia merasa Shadow akan melakukan sesuatu. Terima kasih banyak. Shadow-san, Mary menggumamkan ke arah di mana Shadow berdiri lalu menghilang. Chit telah menghilang. Claire berlari melewati jalanan malam kota tanpa hukum mencari adik laki-lakinya. Chit, dasar bodoh. Sudah kubilang tunggu aku sambil duduk diam. Petik 2. Saat Claire mendengar bahwa Chit telah meninggalkan markas sendirian. Bagian dalam kepalanya menjadi putih seluruhnya. Setelah meninju pendekar pedang yang bercanda sambil mengatakan bahwa Chit mungkin telah ditangkap dan dijual oleh pedagang budak sekarang, Claire langsung keluar dari markas. Kota tanpa hukum itu berbahaya, terutama pada malam hari. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.